Hey Cah, kembali lagi bersama aku Theo di channel Theozen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu Case ke-33 atau episode ke-33 lah ya. Episode yang ada karakter yang menderita nih. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau seorang rider kehilangan seluruh kekuatannya di saat sahabatnya dijadikan target mimpi buruk yang kejam? Itulah yang terjadi di Kamen Rider Zetsu episode ke-33. Setelah Zetsu Driver Baku hancur usai melawan Darkness Nightmare kemarin ya, alias Zetsu Ireng, Baku resmi berubah jadi manusia biasa tanpa Henshin dan tanpa akses masuk ke dunia mimpi. Tapi di saat Baku sekarat, Shake malah memindahkan permainannya ke Nemu dengan memicu Black Case. Kondisi saat Nightmare mulai muncul langsung di dunia nyata. Jadi episode ini bukan dibuka dengan kemenangan tapi dengan kehancuran total. Karena Baku nggak punya kekuatan dan seluruh kota pelan-pelan berubah jadi panggung mimpi buruk hidup. Setelah pertarungan brutal melawan Zetsu Ireng, Baku langsung kehilangan Zetsu Driver miliknya sehingga ia tidak bisa lagi menyelam ke dalam mimpi orang lain. Untuk pertama kalinya, Baku berubah dari agen mimpi menjadi pemuda biasa tanpa kekuatan apapun. Di saat Zetsu berada di titik terendahnya, Shake justru meninggalkan Baku dan memilih Nemu sebagai target barunya. Tujuan Shake adalah memicu Black Case, yaitu kondisi ketika Nightmare tidak lagi hanya muncul di alam mimpi, tetapi mulai muncul langsung di dunia nyata dan membuat kota berubah menjadi pemandangan mimpi buruk yang hidup. Awal episode dibuka dengan The Captive Valley manis. Nemu lagi duduk di kantor agensinya sambil baca surat para fansnya. Ada yang bilang dia dapat nilai bagus gara-gara semangat dari Nemu. Ada juga mahasiswa klub maraton estafet yang berterima kasih karena dukungan Nemu bikin dia kuat. Dari sini kelihatan banget kalau Nemu selama ini hidup dari kebahagiaan para penggemarnya. Surat-surat itu bukan cuma fanmail aja, tapi sumber alasan dia tetap jadi idola. Nah, masalahnya justru di momen paling hangat itu bulan merah muncul. Tanda klasik kalau ini adalah dunia mimpi. Shake muncul sambil ngeledek. Emangnya seru ya? Lihat mimpi beginian doang. Dan dari sini kita tahu Shake gak mau sekedar nyerang fisik Nemu. Dia mau ngerusak tempat paling aman di hati Nemu. Nemu tiba-tiba dipindahin ke panggung fans Shake besar. Shake jadi MC. Para fans teriak histeris, suasananya kayak event idol impian. Tapi itu cuma jebakan karena beberapa detik kemudian 3 pintu hati kebuka dan Baby Nightmare keluar. Salah satu fans langsung kena lalu berubah jadi Dead Game Nightmare. Yang bikin ngeri, Shake ngumumin kalau Nightmare ini nggak berhenti di mimpi. Mereka bakal muncul di dunia nyata juga. Para fans yang biasanya jadi sumber senyum Nemu sekarang dipakai Shake buat bikin dia merasa semua kebahagiaan yang dia bangun bisa berubah jadi petaka. Nemu panik, fans berhamburan, dan Shake dengan santai bilang, mimpi buruk Nemu sekarang akan jadi kenyataan. Masuk ke opening, lalu kita pindah ke Baku. Dan sumpah ini kondisi Baku mengenaskan banget. Dia nggak bisa tidur, natap Zetsu Driver rusak, terus nanya ke dirinya sendiri apakah dia udah nggak bisa jadi Zetsu lagi. Dia ke Zetsu Room buat cari harapan, tapi tuas huruf Z yang biasanya ada di sana hilang. Minami tanya ke Baku ada apa, tapi Baku langsung ke Zetsu Drivernya
dan memakai Capsum Recovery. Hasilnya malah Capsumnya menjadi blank, dan ini menjadi penegasan kalau sistem Zetsu benar-benar mati. Baku bukan cuma kehilangan alat Henshin, dia kehilangan identitas. Selama ini kalau ada masalah ya tinggal berubah. Sekarang mau berubah aja nggak bisa. Dan pas dia masih belum menerima kenyataan itu, Nasuka sama Fujimi datang bawa kabar Black Case. Monster muncul di kota. Diduga itu adalah Nightmare. Itu adalah omongannya si Fujimi. Baku yang dengar itu langsung nggak bisa diem dan langsung ke Nightmare-nya. Balik ke Nemu, dia masih berusaha lindungi para fans dari Baby Nightmare. Bahkan cuma modal pel aja nih. Ini lucu tapi juga tragis. Di tengah kekacauan itu, Nemu pakai Zetsupon buat minta tolong ke Baku. Shake sampai kaget karena Nemu ternyata sudah punya lucid dream powernya. Baku angkat teleponnya dan kaget total karena yang nelpon adalah Nemu. Nemu bilang Shake mau ubah semua fansnya jadi Nightmare. Baku langsung ngerti, kali ini yang harus dia selamatkan adalah mimpi Nemu. Tapi Shake nyamber telepon itu dan meledek. Lu kan sekarang udah nggak bisa masuk ke mimpi orang. Zetsu-chan. Telepon langsung ditutup dan lahirlah misi paling sederhana tapi ngena, Save the Nemu, atau ya bahasa Jepangnya itulah ya, misi penyelamatannya si Nemu gitu ya. Nah disinilah episode mulai brutal. Baku nyamperin Nightmare di dunia nyata tanpa Henshin dan coba pakai Capsum Impact manual. Ya tapi blank. Ya sempatlah ada reaksi sedikit tapi tidak bertahan lama. Dia tetap maju. Nightmare nyerang warga yang malah sibuk ngerekam. Dan Baku masih sempat pakai Capsum Transform buat bikin aspal jadi pelindung. Jadi walau dia lemah, prioritasnya tetap nyelamatin orang dulu. Karena yang kita lihat di sini bukan Rider keren lawan Nightmare. Ini manusia biasa dihajar Nightmare berkali-kali, tapi nolak mundur. Fujimi ikut bantu pakai bantingan judo. Setelah 16 hari penuh ketakutan, Nasuka maju, Minami nembak, semuanya nggak mempan. Untung Baku sempat bikin barier kuat lindungi mereka bertiga. Tapi habis itu, dia sendiri dihantam lagi sampai tersungkur. Shake sibuk nyiksa mental Nemu. Dia bilang sebenarnya Nemu pengen semua orang menderita dan bergantung sama dia. Ini tuduhan yang jahat banget karena Nemu selama ini hidup dari dibutuhkan para fans. Shake langsung nanam rasa bersalah. Nemu sempat goyah, tapi dia lihat surat-surat fans dan bilang tidak, kau salah. Dia masih bertahan. Di sisi lain ada Delady yang masuk ke Taman Bunga Mimpi. Nox udah bilang itu bahaya, tapi Delady tetap maksa. Dia masuk ke alam bawah sadar, pinjam kekuatan Nightmare, dan bayangan itu berubah jadi Capsum Phantom. Lalu Delady pakai itu buat ngurung Baby Nightmare. Scene ini nunjukin kalau Delady juga nggak tinggal diam lihat hati Nemu dihancurin Shake. Masalahnya Shake udah terlalu jauh. Baby Nightmare mulai berevolusi. Nemu diserang sampai mentalnya makin runtuh. Bahkan satu fans lagi dimakan dan berubah jadi Mold Nightmare yang langsung pindah ke dunia nyata. Sekarang Baku yang tadinya udah kewalahan lawan Dead Game Nightmare harus lawan dua monster sekaligus. Shake lempar satu surat fans ke Nemu. Ternyata itu surat dari Baku. Isinya sederhana. Suatu saat aku akan menemukanmu dan menyelamatkanmu. Itulah mimpiku. Nemu senyum karena dia sadar di tengah semua kekacauan masih ada satu orang yang selalu mikirin dia. Tapi senyum itu nggak bertahan lama. Di dunia nyata Baku coba sekali lagi Henshin, tapi tetap gagal. Dia malah kena serangan telak. Baku ambruk. Tulisan di surat yang dipegang Nemu perlahan hilang, dan itu simbol harapan Nemu ikut lenyap. Barier pelindung juga hilang. Baku dengan sisa tenaga cuma bilang, aku adalah Zetsu, lalu jatuh tak bergerak. Karena secara fisik Baku kalah total. Bahkan Shake santai bilang, udah mati, sunyi banget scene-nya.
Gak ada kemenangan, gak ada penyelamatan, cuma rasa kosong. Tapi justru setelah itu, cerita masuk ke inti sesungguhnya. Baku sadar dia ada di alam bawah sadarnya sendiri. Di sana ada pecahan Zetsu Driver dan dia mutusin satu hal. Gue bakal benerin ini. Dari sini dimulai montase perjuangan paling gila di episode 33 ini. Fujimi, Nasuka, Minami, Nox, bahkan Nemu muncul silih berganti kayak suara-suara yang nyuruh dia berhenti. Semua bilang percuma. Tapi jawaban Baku cuma satu, aku belum menyerah. Dia bongkar drivernya, nyolder, ngoding ulang sistem, jumper capsule blank, coba capsule dropper berkali-kali, gagal, konslet, rusak lagi, ulang lagi, berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun dia habiskan di ruang mimpi itu, sampai waktu lompat ke tahun 2045. Ini bukan sekedar memperbaiki alat. Ini simbol Baku menolak menerima kalau mimpinya selesai. Lalu akhirnya capsule mulai keluar di capsule dropper. Driver berhasil di-upgrade. Bentuknya berubah ya, dan mirip seperti Mebius Priest di Ultraman Mebius. Mirip kali ya. Semua sosok yang tadinya meragukan dia sekarang tersenyum. Baku menatap Zero dan bilang, apa yang bisa dibayangkan akan menjadi kenyataan. Saat Shake dari awal episode membuktikan mimpi bisa berubah jadi mimpi buruk, Baku justru membalikan konsep itu. Tapi tidak secara terang-terangan ya. Dia buktiin mimpi yang dipercaya mati-matian bisa lahir jadi kekuatan baru. Kembali ke dunia nyata, Dead Game Nightmare dan Mold Nightmare mau nyerang Minami, Fujimi, dan Nasuka. Tapi tiba-tiba dua Nightmare itu balik jadi manusia. Mereka selamat. Minami menoleh ke belakang dan ada Kamen Rider Zetsu Extreme yang akhirnya muncul. Ya, itu adalah alur cerita dari episode 33 Kamen Rider Zetsu ya. Gimana nih menurut arek-arek? Sampai tua tuh benerin drivernya. Tapi itu adalah perjuangan MC yang ingin menyelamatkan Nemu dan keluarganya dan tidak ingin menyerah. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari cerita ini. Episode ini langsung nunjukin ironi terbesar dari sisi Nemu. Karena surat para fans yang biasanya jadi sumber semangat dan alasan dia bertahan sebagai idola, justru dipakai Shake sebagai alat penyiksaan mental. Di momen yang harusnya hangat, penuh ucapan terima kasih dan bukti kalau Nemu benar-benar berarti buat banyak orang, Shake masuk lalu membalik semuanya jadi panggung teror. Fans Shake yang harusnya jadi simbol cinta berubah jadi tempat lahirnya Baby Nightmare. Dan para fans yang biasanya manggil Nemu dengan kagum malah berubah jadi sosok yang menakutkan. Dari sini kelihatan kalau Shake bukan cuma mau menyerang Nemu secara fisik, tapi dia mau bikin Nemu merasa bahwa seluruh kebahagiaan yang ia bangun selama ini bisa hancur dan bahkan berbalik melukainya sendiri. Di sisi lain, Baku sedang ada di titik paling rendah sepanjang series karena untuk pertama kalinya dia benar-benar kehilangan fungsi sebagai Kamen Rider. Zetsu Driver rusak, Tuas Z hilang, Capsule Recovery blank, semuanya jadi simbol kalau sistem Zetsu sudah mati total. Ini bikin Baku bukan cuma kehilangan alat tempur, tapi juga kehilangan identitas yang selama ini bikin dia bisa menolong orang banyak. Menariknya, episode ini sengaja nggak kasih jalan mudah, karena justru saat dia sekarat, telepon minta tolong dari Nemu datang. Jadi momen save the Nemu yang terdengar lucu itu sebenarnya tragis. Karena itu adalah cara Baku memaksa dirinya tetap bergerak walau dia sadar dirinya sudah bukan penyelamat yang dulu lagi.
Pertarungan Baku melawan Dead Game Nightmare terasa beda karena ini bukan Raider lawan Nightmare dengan armor keren, tapi manusia biasa lawan ancaman yang levelnya jauh di atas dirinya. Semua capsule yang dia pakai satu-satu blank, serangannya nggak mempan, tubuhnya dihajar habis. Bahkan orang-orang di sekitarnya tahu dia nggak mungkin menang. Tapi justru di situ letak nilai scene-nya ya, karena Baku nggak lagi bertarung demi menang. Dia bertarung demi menahan kehancuran yang selama ini mungkin terjadi. Dia tetap lindungi warga, tetap bikin pelindung buat Minami dan yang lain, tetap berdiri walau tiap detik makin hancur. Jadi episode ini menegaskan kalau keberanian Baku justru paling kelihatan saat dia nggak punya armor untuk bersembunyi. Six sepanjang episode sebenarnya sedang memainkan peran psikologis paling kejam ke Nemu. Dia terus menanamkan bahwa jauh di alam bawah sadarnya Nemu sebenarnya menikmati ketika orang lain menderita lalu bergantung padanya. Dan tuduhan ini sangat menusuk karena Nemu memang hidup dari rasa dibutuhkan oleh para fansnya. Saat para fans yang biasanya memberinya cinta malah berubah jadi korban Nightmare, Nemu mulai goyah dan mempertanyakan dirinya sendiri. Puncaknya saat surat dari Baku memberinya secercah harapan, tapi tulisan surat itu menghilang bersamaan dengan Baku yang roboh di dunia nyata. Dari situ Nemu bukan cuma ketakutan, tapi benar-benar merasa kehilangan satu orang yang selalu datang menyelamatkannya. Kalimat "aku adalah Zetsu" sebelum Baku jatuh itu jadi salah satu momen paling kuat di episode ini. Karena itu bukan sekedar dialog heroik, tapi deklarasi kalau meski tubuhnya kalah, dia belum menyerah sebagai penyelamat. Episode ini sengaja bikin kejatuhan Baku terasa hampa. Tanpa musik kemenangan, tanpa momen keren, tanpa momen dramatis, cuma ada rasa kosong saat semua orang sadar dia benar-benar tumbang. Tapi justru setelah itu, cerita masuk ke inti sebenarnya. Karena kematian fisik Baku hanya jadi pintu menuju pertarungan yang lebih berat di alam bawah sadarnya. Semua orang muncul seolah mewakili keraguan dan alasan logis untuk berhenti. Tapi Baku tetap memilih duduk, membongkar, memperbaiki, gagal lalu mencoba lagi berkali-kali. Bagian ruang mimpi menjadi puncak emosional episode karena kebangkitan Baku tidak datang secara instan seperti upgrade form biasa, melainkan lewat proses bertahun-tahun di alam bawah sadarnya sampai tahun 2045. Gila tuh, 20 tahun cuma memperbaiki drivernya aja. Baku terus menyolder, memprogram, menjumper capsule blank, gagal, konslet, rusak lagi, lalu mengulang semuanya tanpa berhenti. Setiap kegagalan terasa seperti simbol bahwa harapan terus dihancurkan. Tapi Baku menolak menerima akhir yang dipaksakan Shake. Saat akhirnya Zetsu Driver berhasil diperbaiki dan di-upgrade, kemunculan Zetsu Extreme jadi jauh lebih dari sekedar final form yang keren. Karena form ini lahir dari kematian, keputusasaan, dan keyakinan bahwa mimpi yang dipercaya mati-matian suatu hari benar-benar bisa jadi kenyataan. Episode 33 menjadi episode kehancuran sekaligus kebangkitan karena saat Shake mengubah kebahagiaan Nemu bersama para fans menjadi mimpi buruk nyata, Baku justru berada di titik paling lemah setelah kehilangan seluruh kekuatan Zetsu dan dipaksa melawan Nightmare hanya sebagai manusia biasa. Hingga akhirnya tumbang di depan semua orang saat tetap bersikeras menyelamatkan Nemu. Namun kematian itu bukan akhir, sebab di alam bawah sadarnya Baku memilih menolak menyerah. Menghabiskan waktu bertahun-tahun memperbaiki Zetsu Driver sambil melawan semua keraguan yang dilontarkan teman-temannya.
sampai Baku sendiri membuktikan bahwa mimpi yang dipercaya bisa diwujudkan menjadi kemunculan Kamen Rider Zetsu Extreme. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode atau case 33 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, menurutku sampai 20 tahun itu memperbaiki itu terlalu lama ya. Kalau aku sendiri itu mungkin bakal menyerah ya. Banyak orang yang meragukan suatu kerja keras, tapi ya kalau kita buktikan itu bakal jadi bumerang kepada mereka yang meragukan kita. Nah, menurut arek-arek nih, apakah form Zetsu Extreme ini terlalu cepat untuk dimunculkan ataupun terlalu lambat nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Terlalu cepat sih menurutku, karena Ordum itu cuma muncul beberapa episode aja. Munculnya itu secara terang-terangan ya di episode 33 ini, Final Form Kamen Rider Zetsu. Kalau arek-arek punya pendapat lain soal episode ini atau pandangan lain tentang episode ini, tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.